Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata pelajaran komputer akuntansi. Oke, pada mata pelajaran kali ini kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah menampilkan item-item yang lain di luar daripada laporan keuangan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama itu adalah bagaimana langkah-langkah menampilkan jurnal dari mulai jurnal umum, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, kemudian jurnal penjualan. Yang berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah menampilkan buku besar di Mayop Accounting. Dan yang terakhir adalah bagaimana langkah-langkah menampilkan neraca saldo di program Mayop Accounting. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita pelajari dulu materi yang pertama, yaitu bagaimana langkah-langkah menampilkan jurnal. Nah, jurnal yang ke-1 itu adalah jurnal umum. Sebelum kita bahas lebih lanjut, nah apa sih yang dimaksud dengan jurnal umum? Jadi jurnal umum itu kan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi berupa pendebetan dan pengkreditan yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan tanggal disertai dengan penjelasan yang diperlukan. Itu namanya jurnal umum. Nah, biasanya kalau untuk perusahaan jasa, jurnal umum ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi. Tapi kalau untuk perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur, fungsi jurnal umum ini hanya untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak memungkinkan dicatat dalam jurnal khusus. Oke, bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita simak. Yang pertama, untuk menampilkan jurnal umum itu, kalian masuk ke menu report. Kemudian kita pilih index to report. Lalu kita pilih tab account dan kita cari yang namanya transaction journal. Kemudian kita pilih yang namanya general journal. Nah, yang ini. Oke. Kalau sudah, tinggal kita pilih display. Nah, inilah transaksi-transaksi yang terdapat di jurnal umum. Kalau di Mayop ini, jurnal umum ini biasanya seperti transaksi dari jurnal penyesuaian juga dia akan masuk ke dalam general journal atau di dalam jurnal umum. Oke, yang berikutnya kita ulas lagi ya. Jadi cara menampilkannya adalah untuk jurnal umum ini masuk ke report, index to report, kemudian tab account, masuk ke transaction journal, kemudian general journal dan display. Itu langkah-langkah menampilkan jurnal umum. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan mempelajari langkah untuk menampilkan jurnal penerimaan kas. Apa yang dimaksud dengan jurnal penerimaan kas? Yang dimaksud dengan jurnal penerimaan kas itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat segala bentuk penerimaan kas yang terjadi dalam perusahaan dari berbagai sumber penerimaan. Jadi untuk mencatat semua atau segala penerimaan-penerimaan yang bersifat menambah kas perusahaan, masuknya adalah ke jurnal penerimaan kas. Bagaimana langkah-langkahnya? Sama ya, masuk ke report, kemudian kita pilih index to report. Nah, lalu kita pilih yang namanya tab banking. Nah, di tab banking ini kita cari yang namanya transaction journal, kemudian kita pilih cash receipt journal. Karena kan di sini penerimaan kas ya, berarti kita pilih yang cash receipt. Kita pilih cash receipt, kemudian kita pilih display. Nah, ini adalah tampilan dari jurnal penerimaan kas di Mayop Accounting. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah menampilkan jurnal pengeluaran kas. Nah, kalau jurnal pengeluaran kas itu kebalikan daripada jurnal penerimaan kas, di mana jurnal pengeluaran kas ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran uang yang bersifat mengurangi kas perusahaan. Itu namanya jurnal pengeluaran kas.
Nah, untuk membiayai atau membayar berbagai pos-pos pengeluaran yang terjadi di perusahaan. Itu namanya jurnal pengeluaran kas. Jadi segala bentuk yang bersifat mengurangi kas perusahaan itu nanti akan dimasukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Bagaimana langkah-langkahnya? Sama, masuk ke report, index to report, kemudian masih di tab banking, masih kita pilih yang namanya transaction journal, lalu kita pilih yang cash disbursement ya. Jadi kita pilih yang cash disbursement, kemudian kita pilih display. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menampilkan jurnal pengeluaran kas di Mayop Accounting. Kemudian yang selanjutnya itu adalah jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian yang biasanya itu secara kredit. Jadi pembelian barang, kemudian pembelian aset yang lainnya, biasanya kalau yang secara kredit dicatat di dalam jurnal pembelian. Nah, atau disebut dengan purchase journal ya. Bagaimana langkah-langkahnya? Sama, masuk ke report, kemudian kita pilih index to report. Nah, kita pilihnya di tab purchase. Nah, di sini ada tab purchase ya. Kemudian kita pilih yang namanya transaction journal, lalu kita cari purchase and payable journal. Jadi kita pilih transaction journal ini, kemudian kita pilih yang namanya purchase and payable journal, lalu display. Nah, itu adalah cara-cara untuk menampilkan jurnal pembelian di Mayop Accounting. Kemudian yang selanjutnya adalah jurnal penjualan. Bagaimana langkah-langkahnya? Oke, sebelumnya kita akan mempelajari dulu apa sih yang dimaksud dengan jurnal penjualan atau disebut dengan sales journal ya. Jadi yang namanya jurnal penjualan itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang secara kredit. Itu namanya jurnal penjualan atau disebut dengan sales journal ya. Langkah-langkahnya bagaimana? Masuk ke report, kemudian kita pilih index to report, lalu kita pilih yang di tab sale sekarang. Nah, kita pilih yang di tab sale, kemudian kalian cari yang namanya transaction journal. Nah, di sini kita pilih yang sales and receivable journal. Jadi, kita pilih yang sales and receivable journal, lalu kita display. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menampilkan jurnal penjualan atau sales journal di Mayop Accounting. Oke, itu langkah-langkah untuk menampilkan berbagai jurnal, dari jurnal umum sampai ke jurnal khusus ya. Jurnal khusus diantaranya tadi jurnal pembelian, penjualan, penerimaan kas, kemudian ada pengeluaran kas. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara-cara menampilkan buku besar. Sebelum kita lanjutkan, apa sih yang dimaksud dengan buku besar? Jadi yang namanya buku besar itu kan kumpulan akun-akun yang disusun sedemikian rupa sehingga apabila diperlukan dia akan mudah ditemukan. Jadi yang namanya buku besar itu adalah akun-akun yang dikumpulkan menurut nama atau jenis akun tersebut. Contohnya, setiap transaksi yang berkaitan dengan kas maka akan dikumpulkan di dalam satu format yang namanya adalah buku besar akun kas. Oke, bagaimana langkah-langkah menampilkan buku besar atau biasa disebut dengan general ledger ya? Itu kita masuk ke report, kemudian index to report, lalu kita pilih tab account. Nah, kita pilih tab account. Nah, di account ini kita pilih yang namanya general ledger. Kita pilih general ledger yang detail ya, biar lengkap. Lalu pilih display kalau sudah. Oke, nah ini karena yang namanya buku besar itu per bulan, berarti kita dari tanggal 1 Desember ya, sampai dengan 31 Desember 2018. Kalau sudah,
display. Nah, ini adalah tampilan buku besar di Mayob Accounting. Contohnya tadi ini cash in bank. Cash in bank ini itu merupakan kumpulan dari transaksi-transaksi yang berkaitan dengan akun cash in bank dikumpulkan dalam satu format, yaitu buku besar akun cash in bank. Begitu. Oke, dan seterusnya. Nah, ini banyak ke bawah ya. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah cara menampilkan neraca saldo di Mayob Accounting. Bagaimana cara menampilkan neraca saldo di Mayob Accounting? Oke, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa sih neraca saldo. Jadi yang namanya neraca saldo itu kan suatu daftar yang disusun sedemikian rupa ya, itu merupakan rincian saldo dari akun buku besar. Jadi yang namanya neraca saldo itu berisi rincian akun saldo buku besar. Akun dan saldo buku besar itu namanya neraca saldo. Bagaimana langkah-langkah menampilkannya? Yang pertama, kalian masuk ke report, kemudian pilih index to report, lalu di tab account kalian pilih yang namanya di tab account, pilih yang namanya trial balance. Nah, trial balance ini adalah neraca saldo. Kalau sudah, klik display. Ini neraca saldo dari UD Bahagia. Tadi saya sudah jelaskan bahwa yang namanya neraca saldo ini adalah suatu daftar yang berisi rincian saldo atau akun dari buku besar. Nah, ini contohnya. Jadi dari buku besar yang tadi kita pelajari itu saldo-saldonya dan akun-akunnya dirinci di dalam trial balance atau neraca saldo. Oke, itu tadi yang sudah kita bahas mengenai bagaimana cara menampilkan jurnal, baik itu jurnal umum dan jurnal khusus, kemudian menampilkan buku besar, kemudian menampilkan neraca saldo. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan silahkan kalian praktekkan karena ilmu tanpa praktek itu sia-sia. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.